Oke guys, akhirnya balik lagi. Sebelumnya, walaupun momennya udah lewat, tapi kita mau mengucapkan Selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, termasuk kita minta maaf karena kita baru sempat untuk upload lagi videonya setelah beberapa minggu karena beberapa hal, tapi terutama adalah momen lebaran ya kan. Kita banyak bertamu, nerima tamu, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bikin jadwal rekaman playthrough kita agak sedikit berantakan, tapi sekarang semuanya udah mulai kembali normal. Tapi hari ini kita bakal mulai dengan sesuatu yang agak sedikit berbeda dari biasanya karena kita nggak bikin video playthrough, tapi di sini aku mau bikin video setup bareng-bareng game Dune Imperium. Oke, jadi kayak semacam video setup with me gitu ya. Jadi kita bakal nge-setup game Dune Imperium dari nol sampai nanti tertata di atas meja dengan lengkap gitu kan, sambil kita nanti ngomongin sedikit tentang mekanisme dari gamenya itu sendiri, cara mainnya kayak gimana secara singkat aja ya. Karena nanti aku juga berencana untuk ngebikin video playthroughnya lengkap untuk game Dune Imperium ini yang bakal kita upload mungkin nggak dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan format yang kayak gini, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Ya walaupun ini agak sedikit beda dari video-video kita sebelumnya, hari ini kita cuman nge-setup aja untuk gamenya sambil ngobrol tentang gamenya itu sendiri, cara mainnya kayak gimana. Nah, kita keluarin dulu komponen-komponen yang diperlukan. Oke, terus kita simpen aja boxnya supaya nggak terlalu penuh. Nah, jadi untuk game Dune Imperium ini itu adalah permainan untuk 1 sampai 4 orang ya. Jadi bisa solo 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang gitu. Nah, untuk usianya sendiri di sini direkomendasikan untuk usia 13 tahun ke atas, dan untuk waktu permainannya sendiri tertulis 60 sampai 120 menit permainannya. Jadi untuk game Dune Imperium ini agak sedikit kompleks, walaupun ini salah satu permainan yang aku suka banget jujur. Tapi salah satu yang aku nggak suka dari game ini adalah buku peraturannya yang segede ini guys. Jadi walaupun permainannya aku suka banget ya, tapi buku peraturannya itu kayak gede banget gitu ya. Terus, nah jadi kita langsung aja buka di bagian setup. Ini kita pertama pastinya kita setup dulu papan permainannya. Ups. Terus ini kita disuruh buat meletakkan mentat. Ini kita taruh di spotnya dia yang udah disediakan di papan permainannya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, game Dune Imperium ini adalah gabungan, untuk mekanismenya adalah gabungan dari dua mekanisme yang cukup populer di dunia board game, yaitu deck building. Ini ada segepok deck kartu ini. Ya, jadi kita bakal deck building sekaligus worker placement. Jadi nanti kita bakal meletakkan pion-pion pemain ke kotak-kotak yang ada di papan permainan ini, terus kita dapetin sesuatu gitu ya. Tapi untuk mengantarkan pion kita ke tempat itu, kita harus memainkan kartu gitu. Jadi itu gabungan antara dua mekanisme yang cukup populer di dunia board game. Nah, oke, setelah itu kita taruh ini. Ini namanya influence. Ada 4 faksi yang bisa kita deketin gitu kan. Kita bisa speak ke 4 faksi yang ada di dunia Dune. Yang pertama ada Fremen, terus ada Bene Gesserit, terus ada Spacing Guild, ya ini, sama ada Emperor. Nah, jadi
Kalau teman-teman tahu cerita Dune, udah pernah baca novelnya atau udah pernah nonton filmnya, ya gak jauh beda ya. Intinya adalah kita bakal berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan di planet Dune ini, di planet Arrakis, yang dimana dia tuh planetnya sangat gersang, yang namanya air itu sangat langka, tapi dia sangat kaya akan sumber daya alam yang namanya spice. Nah, spice ini sangat-sangat berharga di dunia Dune ini, di mana dia bisa jadi bahan bakar dan sebagainya ya. Jadi planet Dune ini tuh sangat direbutkan oleh berbagai keluarga, kayak keluarga kerajaan, berbagai faksi-faksi yang ada di dunia Dune ini. Nah, jadi kita bakal bersaing juga untuk jadi yang terkuat gitu di dunia Dune ini. Oke, terus kita bikin yang namanya conflict deck. Nah, untuk conflict deck ini itu ada 3 jenis ya, 3 level. Yang Romawi 1, Romawi 2, sama Romawi 3. Nah, untuk menyusunnya kita lihat di sini. Pertama, untuk yang Romawi 3 itu kita ambil semua, ada 4 di sini, terus kita acak. Terus kita taruh di space yang udah disediakan, yaitu di sini yang sebelah kiri. Ini ada 2 kotak, kita taruh yang ada di sebelah kiri. Terus untuk yang Romawi 2 kita acak. Terus kita ambil 5 kartu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita letakkan di atas kartu konflik yang Romawi 3. Gitu, oke. Terus untuk yang sisanya ini, nah ini kita simpen, artinya kita nggak pakai untuk di permainan kita kali ini. Untuk yang Romawi 1 itu kita acak juga, terus kita ambil 1 aja, terus kita taruh di atas Romawi 2. Nah, jadi kalau kita udah bener cara ngenyusunnya, berarti kita totalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini artinya melambangkan hanya ada maksimal 10 ronde yang bakal kita lalui di game Dune Imperium ini, walaupun bisa kurang ya, tapi maksimalnya adalah 10 ronde aja. Untuk si konflik ini tuh kita buka di setiap awal ronde, ada round start ini, jadi nanti kita buka 1 gini. Nah, ini nanti bakal jadi menunjukkan kayak hadiah-hadiah yang bisa kita menangkan kalau kita menang combat. Nanti di sini ada fase yang namanya combat. Nah, nanti kita lihat siapa yang menang combat di fase tersebut. Nanti untuk juara satunya dapat yang atas, juara 2 dapat yang bawah, dan juara 3-nya dapat yang di bawah ini, paling bawah ini ya. Gitu, itu nanti jadi adalah si konflik ini tuh ceritanya sebagai kayak apa yang bakal kita perebutkan gitu ya di ronde tersebut. Selanjutnya kita bakal ambil kartu-kartu intrik ini. Nah, kartu intrik ini tuh sumber plot twist ya yang ada di game-game ini, karena ini kekuatan-kekuatannya tuh cukup oke, tapi ini nggak diketahui sama pemain lain gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang kayak kita udah yakin banget bakal menang di combat di ronde ini, tapi ternyata pemain lain punya kartu-kartu intrik yang bisa nambah kekuatan mereka gitu kan. Jadi kayak kita bener-bener nggak pernah bener-bener yakin apakah kita bakal bisa menang combat atau enggak. Jadi ada yang warna kuning ini untuk ngedapetin kita kayak air atau dapat kartu atau yang lain-lain. Nah, untuk yang merah ini itu untuk nambah kekuatan di combat gitu. Jadi ini adalah sumber yang bisa bikin gamenya tuh tambah seru sih menurut aku, karena kita nggak tahu langkah, nggak pernah tahu benar-benar langkah yang bakal diambil atau mereka punya apa gitu di tangan mereka gitu ya, di tangan pemain lain. Jadi ini cukup kita acak aja, terus kita letakkan di samping papan permainan. Terus selanjutnya kita bakal buka kartu namanya Imperium Deck. Nah, ini adalah deck kartu yang dimana nanti di dalamnya kita bisa beli dalam tanda kutip ya, beli kartu untuk mengimprove
deck kartu kita sendiri. Karena kan ini sekali lagi ini adalah game deck building ya. Dimana kalau teman-teman belum familiar sama game deck building itu nanti kita dapat kartu yang basic, tapi nanti kita bisa beli-beli kartu lain yang lebih powerful supaya nanti seiring berjalannya permainan juga kita tambah oke sebagai karakternya gitu. Ini kita acak aja. Sebentar, ini space-nya harus dibersihin nih yang sebelah sini. BTW untuk yang kayak sleeve-nya ini enggak bawaan dari gamenya ya guys. Ini aku bikin sendiri dari kertas HVS berwarna aja. Nah, kalau kita udah acak kartu Imperium decknya ini, kita buka 5 kartu. Nah, setelah itu kita juga punya kartu-kartu lain. Bentar, yang ini ada 3 jenis di sini. Yang pertama, The Spice Must Flow. Ini kita tinggal letakkan aja di sini. Terus sama Arrakis Liaison. Ini juga kita taruh di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu ini itu bisa kita, ini sebagai display yang nanti bisa kita beli kartunya di permainannya ya. Jadi untuk yang kartu yang 5 yang ada di bawah ini itu sifatnya kalau kita beli, nah nanti langsung ada keluar kartu lagi yang bakal isi ulang kartu yang udah dibeli itu. Tapi kalau yang 2 kartu ini itu bisa dibeli, misalnya kita beli kartu yang ini, nah nanti di bawahnya masih ada lagi beberapa kartu yang mirip, yang kembar gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman bisa lihat di sini, itu di sebelah kanan atas di harganya 7, di harganya 1, 3, dan yang paling mahal itu ini ya 9. Karena apa? Karena ketika kita beli kita langsung dapat 1 poin. Nah, aku belum jelasin tentang poin, tapi nanti aku bakal jelasin sebenarnya game itu misinya apa. Sama yang terakhir ini adalah kartu Vault Space. Nah, untuk kartu Vault Space ini tuh nggak bisa dibeli dengan cara yang biasa, tapi kita harus pergi ke tempat Vault Space ini. Kita pergi ke sini, nanti kita dapat 1 kartu Vault Space tersebut. Terus selanjutnya kita pilih. Nah, ini karakter-karakter yang ada di game Dune Imperium ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter yang bisa kita pilih. Nah, di sini ada beberapa karakter yang udah kita familiar dari filmnya. Ini ada Paul Atreides yang diperankan sama Mas Timothée Chalamet, ya kan? Terus ada The Beast yang di filmnya diperankan sama Dave Bautista. Terus ini ada Duke Leto Atreides, ayahnya si Paul, ya kan? Oscar Isaac. Sama ini si Baron Harkonnen, dia diperankan sama Skarsgård ya. Nah, sebelumnya tapi aku pengen jelasin kalau di game ini ada beberapa kayak tingkat kerumitan dari beberapa karakternya. Pertama, kalau teman-teman di sini ada yang ada titik 1, titik 2, sama titik 3. Nah, sebenarnya ini bukan kayak level dari karakter itu sendiri, tapi kalau di buku peraturan itu dijelaskan kalau yang titik 1 itu yang lebih simple, terus yang titik 3 itu lebih complicated dimainkannya gitu ya. Jadi nggak dijelasin sebenarnya kalau kita main yang titik 3 itu lebih kuat, lebih powerful, tapi sebenarnya semuanya sama aja, semuanya bisa ngasih kita kesempatan yang sama untuk menang, tapi untuk cara memainkannya sendiri itu ada yang lebih complicated, ada yang lebih simple gitu ya. Nah, hari ini kita pilih aja untuk karakter kita yaitu Paul. Terus, nah untuk lawan-lawan kita, nah jadi untuk permainan solo itu kita bakal memainkan atau melawan 2 lawan sekaligus. Rekomendasi untuk awal adalah 2 karakter ini ya. Jadi si Earl Memnon Torvald sama Glossu the Beast Raban. Nah, untuk masing-masing dari kartu karakter ini di belakangnya
itu ada rangkuman dari langkah-langkah atau step-step atau fase-fase yang harus kita lalui di game ini. Oke, jadi kita taruh aja di samping untuk sebagai contekan ya. Biar urutan-urutannya tuh nggak bolak-balik, nggak kebalik-balik. Nah, untuk yang lainnya pastinya kita nggak pakai, jadi kita simpan aja di dalam boxnya. Selanjutnya kita ambil 10 kartu starter kita. Ya, jadi sekali lagi ini game deck building ya. Jadi awalnya itu kartu-kartu kita, kartu-kartu yang basic, kartu-kartu yang lemah, kartu-kartu yang nggak oke lah ya kan. Nah, nanti di seiring berjalannya waktu, berjalannya permainan, itu nanti kita bisa beli-beli kartu di sini yang bisa ngasih kita kekuatan-kekuatan yang lebih oke daripada kartu-kartu basic kita yang kurang gacor ini. Jadi kita taruh kita acak dulu. Nah, jadi di awal permainan itu kartu para permainnya sama semua. Jadi ada 10 dan komposisi kartunya itu sama semua. Terus kita taruh di sebelah kanan, sebelah kiri dari kartu karakter kita. Nah, selanjutnya kita masing-masing pemain itu di awal permainan dimodali satu air. Oke, nah nanti air ini bisa dipakai untuk ya berbagai macam hal yang ada di game ini. Ya, tapi kita tahu sendiri di dunia ini tuh air sangat-sangat langka ya guys. Dan di game ini pun cara ngedapetin air itu juga lumayan harus muter otak ya. Oke, jadi setelah itu kita buka aja semua resource yang ada di game ini. Dan untuk kotak-kotak ini juga ini nggak datang dari gamenya guys, bukan bawaan dari gamenya. Ini aku ngide sendiri untuk bikin buat punya kayak ginian. Nah, jadi dari kiri ini ada air, terus di sini yang tengah ini ada solari. Jadi solari itu kayak mata uang yang ada di dunia Dun. Dan yang oranye ini adalah spice. Nah, spice itu sendiri udah aku bilang juga tadi di awal, di cerita Dun ini spice itu sangat-sangat berharga ya. Jadi kita bisa punya spice yang nanti bisa kita bayarkan untuk dapat banyak keuntungan di game ini. Nah, untuk selanjutnya kita pilih warna. Jadi ada warna merah, kita pilihin untuk si Earl Memnon ini. Terus untuk yang kuning untuk The Beast, dan kita hijau sesuai warna alam board game. Terus kita bakal setup untuk para pemainnya. Nah, pertama untuk yang merah dulu. Di sini ada 3 pion totalnya, tapi di awal permainan kita baru cuman punya 2 pion di kendali kita, dan yang satunya lagi ini aku bakal jelasin nanti. Tapi untuk lawan-lawan bot kita itu nanti kita taruh dulu di sini ya. Terus, nah ini di sini taruh poin untuk kita nanti balapan di track ini. Nah, nanti kita mulai dari 0. Untuk di game ini itu goalnya adalah menjadi pemain yang poinnya paling tinggi gitu. Tapi nanti permainannya bakal selesai ketika udah ada pemain yang tembus angka atau poin 10. Nanti begitu ada pemainnya tembus poin 10, gamenya akan segera berhenti. Ya, artinya ronde itu adalah ronde terakhir dan udah nggak ada lagi ronde berikutnya. Tapi kita harus menyelesaikan dulu ronde itu selesai sampai akhir stepnya, baru nanti bisa kita lihat siapa ternyata yang paling tinggi gitu. Karena pemain yang tembus duluan angka 10 itu nanti belum tentu sampai di akhir ronde itu dia tetap yang memimpin. Nah, jadi untuk poin itu teman-teman di sini ada yang kayak matahari atau planet kuning, itu maksudnya adalah poin. Dan setiap ikon-ikon yang kayak gitu yang kita lihat di papan permainan ataupun di kartu yang simbolnya adalah planet kuning, itu artinya adalah poin. Jadi kita bisa dapat poin dari sini, dari sini, dari situ, dari sini juga kartu, terus dari beberapa kartu-kartu intrik juga ada. Terus kalau teman-teman lihat tadi aku udah buka kan kartu konflik yang pertama ini. Nah, hadiah ketika kita menang combat di ronde itu adalah 1 poin.
Terus kita juga taruh dulu untuk ini. Nah, ini adalah penanda kekuatan combat kita. Nanti kita tandain kekuatan dia berapa, 8 kah atau 14 kah, untuk mengetahui nanti siapa yang memimpin di combat ronde tersebut. Lalu untuk ini kita simpen aja dulu. Ini kayak semacam banner-banner, kita simpen. Terus kita ambil 4 kubus, kita taruh di track yang paling bawah dari masing-masing faksi. Jadi ada 4 faksi, kita taruh penandanya di paling bawah. Jadi intinya adalah nanti setiap dia pergi ke satu kotak yang ada di space faksi ini, nah setiap dia pergi ke situ dia bakal dapat satu tingkat lebih tinggi, artinya dia dapat pengaruh yang lebih besar dari faksi ini. Nah, nanti kalau dia kedua kalinya pergi ke tempat ini atau ke tempat itu, naik lagi satu. Nah, di sini hadiahnya ketika dia naik satu adalah 1 poin. Dari 0 ke 1 gitu misalnya. Oke. Terus kita lakukan hal yang sama buat dua pemain yang lain. Pemain kuning. Untuk yang kuning ini ada satu kubus yang beda sendiri warnanya karena udah hilang satu kubus yang asli, jadi aku ganti sama kubus yang lain. Tapi sayangnya warnanya beda ya. Nah, sekarang untuk kita juga nggak jauh beda. Jadi kita awalnya dapat atau punya 2 pion aja. Nah, untuk pion yang satunya itu sebenarnya kalau kita pemain orang ya, bukan yang bot, itu kita harus pergi ke tempat ini untuk dapat pion yang ketiga. Gitu. Jadi di awal kita cuma punya 2, tapi kita bisa unlock lagi 1 pion. Jadi totalnya kita bisa dapat 3 pion kalau kita pengen atau berhasil mengunlock pion yang ketiga. Oh ya, lupa. Tadi untuk yang kuning kita ambil 4 dulu. Terus kita taruh di bawah. 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan yang hijau. Nah, tapi untuk ini sebenarnya udah selesai semuanya. Tinggal kita nanti nge-setup untuk para pemain botnya. Nah, pertama untuk pemain pertama itu kita taruh di pemain yang kayak di sebelah kiri kita gitu ya. Jadi kita muternya kan ke sini. Dari ini. Terus berarti pemain pertamanya adalah yang pura-puranya ada di sebelah kiri kita. Oke, jadi untuk setupnya yang bagian pertama ini udah kelar. Tapi sekali lagi masih ada beberapa hal yang harus kita setup untuk pemain solonya ya. Jadi kita ini, aduh, kan besar banget kan ininya buku peraturannya. Nah, selain buku peraturan yang utama ini, masih ada lagi 2 lembar. Yang pertama itu ada kayak lembar untuk ngejelasin kayak tentang masing-masing space-nya itu kita bakal dapat apa dan harus bayar apa untuk kita bisa pergi ke tempat itu. Oke. Terus yang satunya lagi, nah ini adalah untuk nge-setup 1 dan 2 player, solo and 2 player games. Nah, jadi untuk permainan solo dan untuk pemain 2 player itu kita butuh yang namanya kartu-kartu khusus kayak gini. Ini yang bakal jadi bot yang bakal menggerakkan pemain-pemain lain. Harus kemana, atau harus dapat apa, harus ngapain, dan lain sebagainya. Tapi selain dalam bentuk kartu, ada juga versi digitalnya guys. Nah, untuk aplikasinya itu
Namanya adalah Direwolf Game Room. Oke, jadi kita bisa download ini secara gratis di Play Store ataupun App Store-nya Apple dan sebagainya. Nah, di sini kita tinggal masuk ke bagian tab games, terus cari Dune Imperium, terus open. Nah, kita pilih game kita tuh yang Dune Imperium atau Dune Imperium Uprising. Kalau yang punya aku tuh Dune Imperium, jadi kita pilih aja Dune Imperium. Terus oke. Selanjutnya, apakah kita punya expansion untuk game Dune atau enggak, atau kita mau main pakai expansion atau enggak. Nah, kebetulan aku nggak pakai expansion untuk permainan kali ini, jadi kita langsung aja next. Oke. Nah, di sini kita pilih, kita solo player, 2 player, atau ada mode-mode yang lain untuk 3 sama 4 player. Jadi kita karena solo, jadi kita pilih solo, terus kita pilih siapa leader kita, siapa karakter kita pilih. Kita pilihnya Paul. Oke. Terus kita pilih 2 lawan kita. Yang pertama dia sama dia, ya kan? Terus oke. Nah, di sini kita pilih ada beberapa level kerumitan yang bisa kita pilih di game ini. Yang pertama adalah yang paling mudah, namanya Mercenary. Terus ada Sardaukar, Mentat, sama Kwisatz Haderach. Nah, jadi untuk yang sekarang ini kita mau main yang di level yang ini aja. Yang veteran atau Sardaukar, ini yang nggak mudah banget tapi nggak yang paling susah, ya kan? Terus selanjutnya untuk permainan yang level ini kita tinggal ikutin aja setupnya. Jadi untuk beberapa tingkat kesulitan yang berbeda ini, berbeda pula setupnya. Oke, jadi karena kita pilihnya yang level ini, jadi untuk setupnya pertama kita taruh ini 5 solari. Jadi kalau yang kecil ini 1 solari, kalau yang besar ini 5 solari. Kita taruh di situ karena apa? Karena untuk permainan yang lebih sulit ini, kita untuk ke tempat itu, nah kalau teman-teman lihat di sini, biasanya kita harus bayar 2 untuk bisa kita menuju ke tempat ini. Tapi kalau di permainan yang level Sardaukar ini, kita butuh 5 solari untuk bisa pergi ke tempat ini. Selanjutnya adalah, nah nanti masing-masing pemain mulai dengan 3 pasukan. Nah, nanti untuk yang kubus-kubus ini tuh dia juga berperan sebagai pasukan ya. Nah, dia dapat 3 pasukan. Kita juga mulai dengan 3 pasukan. Nah, ini nanti ada pasukan yang bisa kita kerahkan ke medan pertempuran kayak gini untuk combat. Oke, jadi siapa yang punya paling banyak kubus kayak gini di medan pertempuran ini yang tengah ini, dia bakal lebih naik pula kekuatan combatnya. Selanjutnya, terus kita juga bisa lihat sendiri di sini, kalau misalnya kita pilih yang paling mudah, itu kita dapat 3, tapi pemain lawan-lawan kita, itu nggak dapat sama sekali. Oke, itu untuk level yang paling mudah. Nah, selanjutnya kita dapat 1 air, terus mereka juga dapat 1 air, tapi untuk tambahannya mereka dapat juga 1 kartu intrik. Dia dapat 1 intrik, terus dia juga dapat 1 kartu intrik. Gitu. Nah, jadi kan kita di sini berlomba-lomba untuk cepet-cepetan naik di poin ini kan. Nah, tapi untuk si botnya ini, selain mereka dapat poin dari yang biasanya, mereka juga bakal dapat poin dari mengkonversi resource yang mereka punya jadi poin. Gitu. Jadi kalau kita lihat di lembar ini, setiap dia punya 3 kartu intrik, itu bakal dia discard, terus dia bakal convert jadi 1 poin. Begitu juga dengan air, kalau dia punya 3 air, begitu dia punya 3 air, misalnya dia dapat 3 air gini, terus dia langsung bayar semua airnya, terus dia bakal convert jadi 1 poin. Begitu juga dengan 7 solari, kalau dia udah punya 7 solari atau 7 spice, dia juga bakal langsung bayar itu semua untuk convert jadi 1 poin. Untuk tingkat kesulitan yang kita pilih ini, dia udah dapat 1 air,
sama 1 kartu intrik. Masih ada terakhir lagi, aku agak lupa. Jadi untuk yang ini tadi kita sisihkan ya. Nah, untuk tingkat kesulitannya kita pilih, itu kita pertama ambil dulu kartu konfliknya 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, terus kita ambil 4. Selanjutnya untuk pion-pion mereka ini kita taruh di atas sini, dan untuk kartu yang 4 yang kita ambil tadi kita taruh di atasnya. Gitu. Jadi kayak dia dihimpit ya sama 2 tumpukan kartu konflik. Nah, nanti kan setiap ronde kita buka satu ini ya. Kita buka, kita buka, kita buka, kita buka. Nah, begitu sampai dia udah kebuka gini, itu nanti mereka berdua otomatis dapat pion ketiga mereka. Sementara kita harus pergi ke tempat ini, bayar 8 solari untuk dapat nge-unlock pion ketiga. Gitu. Kalau udah kita next lagi, artinya kita udah mulai begin, kita udah mulai siap untuk bermain game Dune Imperium ini solo player, oke? Nah, jadi untuk aku mau ngobrolin sedikit tentang cara mainnya ya. Jadi untuk di game Dune Imperium ini dibagi jadi 5 tahap. Ada round start, player turns, combat, makers, dan recall. Yang masing-masingnya tentunya teman-teman bisa baca secara lengkap banget di buku peraturannya, tapi juga kemudian dirangkum di lembar ini ya. Ini juga rangkuman dari tahap-tahapan yang harus kita lalui di game ini. Nah, yang pertama untuk round start, tadi aku udah bilang kita pertama buka dulu kartu konflik 1 gini. Setelah itu kita ambil 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5 dari deck kartu kita. Artinya ini adalah hadiah-hadiah yang bakal jadi kita perebutkan ya di fase combat ini. Nah, terus habis itu adalah player turns. Nah, nanti kita satu persatu pemain bakal mengirimkan 1 pion ke berbagai tempat yang ada di papan permainan. Nah, tapi kita nggak bisa asal naruh pion, karena untuk naruh pion itu kita butuh beberapa hal. Pertama, kita pasti butuh kartu. Nah, kalau teman-teman ada di sini, kartu-kartu yang kita punya itu di sebelah kiri itu ada simbol-simbol kayak bentuk-bentuk warna-warni itu. Nah, artinya kartu itu bisa mengantarkan kita ke tempat-tempat yang punya simbol yang sama. Jadi, untuk simbol, aku kasih contoh yang ini ya guys. Kasih contoh yang ini deh. Space yang ini, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu adalah kebutuhan yang harus kita punya untuk kita bisa datang ke tempat itu. Jadi pertama, dia butuh simbol yang biru kayak gini. Nah, kebetulan kita ambil 1 kartu dari deck kita yang juga punya simbol yang sama. Ini, ya kan? Artinya kita bisa pergi ke tempat itu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, untuk ke tempat ini itu kita harus bayar juga 1 air. Ya kan? Ada beberapa tempat yang cuman kita butuh kartu aja, kayak yang di bawahnya ini. Dia cuman butuh kartu doang. Ya, tapi semua space itu butuh kartu. Tapi ada beberapa tempat yang kita butuh lebih dari sekedar kartu aja. Kayak ini kita butuh air, ini kita butuh 2 solari, di sini kita bayar 4 solari. Bentar, ini kok di sini butuh 2 air, di sini butuh 6 spice. Mahal banget. Dan seterusnya ya. Jadi kita butuh kartu untuk mengantarkan pion kita ke situ ya. Jadi kita pergi ke situ, bayar 1 air, terus akhirnya kita bisa pergi ke tempat itu gitu. Nah, kemudian setelah kita pergi ke tempat itu, kita bisa ambil benefitnya dari tempat itu. Kalau di sini kita dapat 2 pasukan, 2 kubus pasukan. Kalau di sini kita dapat 1 kartu intrik. Kalau di sini kita dapat 4 pasukan.
Kalau di sini kita dapat bisa ambil 3 kartu lagi, ngedraw 3 kartu dari deck kita, dan seterusnya. Jadi yang di sebelah kanannya itu adalah hal-hal yang bakal kita dapat dari kita pergi ke tempat itu. Nah, jadi kalau kita pergi ke tempat ini, kita bakal dapat 2 pasukan dari supply kita ke yang namanya garrison. Jadi garrison itu adalah yang lingkaran-lingkaran ini ya guys. Jadi stepnya adalah dari supply ke lingkaran. Baru nanti kita bisa kerahkan ke medan pertempuran. Nah, kalau udah kayak gitu, pertama kebetulan untuk di space ini itu ada space simbol yang kayak pedang bersilangan itu ya di pojok kanan bawah ini. Artinya kita bisa mengerahkan pasukan kita dari lingkaran ke medan pertempuran. Jadi itu arti dari simbolnya itu ya. Artinya kita bisa mengerahkan pasukan dari lingkaran ke medan pertempuran sebanyak maksimal 2 kubus. Jadi kita bisa kerahkan 2 pasukan kayak gitu. Tapi kan kita tadi udah dapat 2 tambahan kubus pasukan. Itu artinya kita bisa, selain kita dapat 2 kubus itu, kita juga bisa mengerahkan dia langsung ke medan pertempuran. Oke, jadi aku ulangi. Kita pergi ke sini. Terus kita dapat 2 kubus. Nah, tapi karena space-nya itu sendiri punya lambang pedang, artinya kita bisa kirim 2 dari space yang berlambang pedang itu. Terus, karena kita dapat 2 kubus yang baru tadi itu, kita bisa langsung kerahkan semua kubus yang barusan kita dapat itu. Nah, kalau yang dari kubus yang barusan kita dapat itu bisa kita langsung kerahkan semuanya ke medan pertempuran. Beda dengan dari space ini. Dari space ini itu kita hanya bisa kerahkan maksimal 2 dari yang udah ada di lingkaran itu sendiri ya, bukan dari supply. Jadi, kalau misalnya kita pergi ke tempat yang ini, dengan mainkan kartu hijau ini, kan hijau sama hijau, terus kita bayar 4 solari. Kita belum punya 4 solari, tapi pura-puranya kita bayar 4 solari. Terus artinya kita dapat 4 kubus pasukan dari supply ke lingkaran ya kan. Gitu. Tapi karena dia nggak ada lambang pedangnya, artinya dia cuman kita kerahkan aja dari supply kita ke lingkaran. Kita nggak bisa kerahkan dia yang 4 baru itu tadi kita dapat dari situ ke medan pertempuran. Nggak bisa, karena dia nggak punya lambang pedang. Begitu juga kalau kita pergi ke tempat ini, dia harganya 6 spice, itu mahal banget. Terus kita harus mainkan kartu ini karena simbolnya sama ya. Terus di situ kita dapat, pertama, kalau misalnya kita udah punya 2 kubus pasukan, kita bisa kerahkan 2 kubus pasukan ke situ ya kan. Karena dia ada lambang X-nya. Kalau ada lambang X itu otomatis kita bisa mengerahkan 2 pasukan kita dari lingkaran ke medan pertempuran. Plus kita dapat 5 kubus pasukan yang bisa kita langsung kerahkan dari lingkaran ke medan pertempuran. Karena sekali lagi ada lambang pedangnya. Plus kita dapat 2 air ya kan. Gitu. Jadi itu permainan gimana cara kita memainkan kartu dan bagaimana kita caranya ngirimkan pasukan gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, kebetulan untuk kartu-kartu kita ini kosong semua untuk yang di bagian abu-abu. Yang ini ya kosong semua. Tapi ada beberapa kartu. Nah, di sini ada beberapa kartu nih yang dia untuk di bagian abu-abunya tuh ada kekuatan khusus. Nah, jadi nanti ketika kita memainkan kartu untuk ngirim pion kita, itu nanti sekaligus kita mengaktifkan kekuatan yang ada di bagian yang warna abu-abu. Nanti setelah kita bisa memainkan kartu, nah nanti kan ada saatnya pion kita udah habis, ya kan? Padahal kita cuma punya 2 pion di awal permainan, tapi kartu kita dikasih 5 di setiap awal ronde, ya kan? Padahal kalau kita mengirimkan pion, itu kita cuma mainkan 1 kartu aja. Jadi untuk kartu-kartu yang tersisa, itu nanti kita bisa melakukan kapanpun untuk melakukan yang namanya refill.
Nah, nanti misalnya ini 2 kartu udah kita pakai, misalnya tersisa 3, terus pion kita udah kita kirim semua. Nah, kita bisa melakukan yang namanya refill. Nanti dari kartu kita kan ini nggak boleh dilihat sama pemain lain dong, ya kan? Tapi ketika kita udah ngirim semua pasukan, kita bisa refill, kita kasih tunjuk ke semua pemain, nih kartu aku yang tersisa. Nah, kalau kita refill, itu nanti yang aktif adalah bagian kartu yang paling bawah, yang warna biru-biru ini. Kebetulan untuk sekarang ini, di sini ada lambang kotak biru yang ada angkanya, ya kan? Terus kita jumlah 1, 2, 3. Jadi ada 3 influence. Oh bukan, namanya 3 persuasion yang bisa kita pakai buat beli kartu. Ya kan, jadi karena 3, jadi kita bisa beli yang 1, bisa beli yang 3, bisa beli yang 2, bisa beli yang ini juga 2. Jadi pastinya kita nggak bisa beli yang 7, yang 5, yang 9, karena kita cuma punya persuasion 3 doang. Jadi itu cara kita buat nambah kartu ke deck kita gitu ya. Jadi kalau kita misalnya punya 3, aku mau ambil yang ini gitu ya. Misalnya kita langsung ambil ini ke discard ke sebelah kiri. Terus nanti ini bakal buka lagi, langsung buka. Nah, ini bakal bisa dibeli oleh pemain selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk si kekuatan refill itu sendiri ada yang juga nanti bisa nambah kekuatan combat kita. Nanti aku jelasin di ronde combat. Nah, selanjutnya ini adalah fase combat, itu nanti kita hitung. Misalnya dia kayak gini ya. Nah, terus kita hitung kekuatan combat mereka tuh berapa. Jadi untuk setiap kubus itu nilainya 2. Jadi kalau misalnya kita punya 5 kubus, artinya 10. Dia 3 berarti 6. Dia 2 berarti 4. Gitu ya misalnya. Kalau kita di refill, misalnya refill kita kartunya ini. Kita tambah 1 combat. 10 jadi 11. Di fase refill itu sendiri. Tapi nanti di kartu-kartu intrik ini juga ada. Nih, untuk yang merah ini kita bisa pakai untuk nambah kekuatan dari combat kita ya. Misalnya ini bisa nambah kita 3 nilai combat gitu misalnya. Jadi untuk yang juara pertama itu nanti bakal dapat hadiah yang paling atas yaitu 1 poin. Terus yang merah karena dia posisi kedua, jadi dia dapat 1 air. Nah, dia dapat 1 air, padahal kalau dia dapat 1 air lagi, dia bakal dapat 1 poin, ya kan? Terus untuk permainan untuk dengan 3 pemain, itu untuk juara 3 dia nggak dapat apa-apa, guys. Kecuali kalau kita mainnya 4 player atau 4 karakter, itu nanti juara ketiganya masih dapat hadiah untuk yang juara ketiga. Tapi kalau untuk 3 karakter, juara 3-nya nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi itu untuk fase combat. Untuk yang fase makers itu tinggal nanti gampang banget. Nanti misalnya ada 1 pemain yang ada di sini. Nah, untuk fase makers ini kita lihat di 3 tempat ini, The Great Flat, Haga Basin, sampai Imperial Basin. Itu nanti untuk space yang nggak didatengin oleh pemain itu bakal nambah 1 spice. Jadi setiap pemain nggak pergi ke tempat itu, dia bakal terakumulasi terus spice-nya. Nanti kalau ada pemain yang pergi ke tempat itu, dia bakal dapat 3 plus berapapun yang udah terkumpul di tempat ini. Terus untuk terakhir recall, itu nanti ada banyak kayak hal yang harus kita kerjakan buat kayak ngebersihin buat persiapan ke ronde selanjutnya ya. Jadi pertama kita cek dulu apakah udah ada yang tembus ke angka 10. Kalau belum artinya belum endgame. Nah kalau belum endgame artinya terus habis itu kita pulangin semua pion-pion yang udah kita mainkan gitu kan. Tapi sebelumnya tadi sebenarnya untuk di fase combat ini, nah untuk pasukan-pasukan yang udah kita kerahkan untuk pertempuran atau combat itu dia bakal pulang semuanya ke supply masing-masing. Jadi mereka harus mengarahkan lagi pasukan-pasukan mereka ke lingkaran baru nanti bisa bertempur. Tapi kalau udah
mereka pakai untuk bertempur, mereka bakal pulang ke supply-nya masing-masing. Nah, kalau kita udah pulangin semua pion-pionnya, baru nanti kita pemain pertamanya pindah ke pemain selanjutnya. Jadi untuk di ronde selanjutnya, pemain pertamanya adalah si The Beast ini, pemain kuning. Nah, untuk kalau udah kayak gitu, kita langsung balik lagi ke ronde selanjutnya. Nah, jadi aku mau kasih contoh, kalau misalnya udah ada pemain yang tembus ke poin 10 gitu ya misalnya. Nah, misalnya nih, ceritanya dia udah tembus di poin 10 di fase kedua, di player turns ini. Nah, tapi itu menandakan kalau ronde ini adalah ronde terakhir. Artinya udah nggak ada lagi ronde selanjutnya. Tapi untuk yang berhasil tembus 10 itu belum tentu dia pemenangnya. Nah, nanti karena dia masih jalan di fase kedua, itu kita harus ngelanjutin dulu ke fase combat, ke fase makers, ke fase recall, sampai nanti kita disuruh check for endgame. Karena apa? Karena walaupun dia pertama kali tembus angka 10, tapi bisa jadi kalau gamenya itu dilanjut, ada pemain lain yang berhasil melampaui poin kita sampai ke check for endgame. Baru nanti kalau check for endgame, kita lihat udah endgame dan kita lihat nanti skornya itu siapa yang paling tinggi. Oke, jadi itu tadi guys untuk setupnya udah selesai dan kita udah siap main nih sebenarnya ya kan. Tinggal ada beberapa yang perlu kita reset tadi untuk contoh-contohnya. Kita kembaliin dulu, ya kan? Kita reset lagi baru kita bisa main. Dan untuk video playthrough-nya, aku usahakan untuk rilis segera dalam waktu dekat. Tapi untuk sekarang, itu dulu video tentang Dune Imperium. Selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Alam Board Game berikutnya.